Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Prilia Saputri, NPM 2113053072 dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan sebuah praktek video tentang menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran dan contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita kenal sebagai RPP. Nah, dalam pembahasan ini yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran itu merupakan sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam satu kali pertemuan, satu semester atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai pedoman atau pegangan seorang pendidik. Karena tanpa adanya rencana pelaksanaan pembelajaran, pendidik akan kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian ada manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, apa sih manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran? Manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama dapat memberikan pembelajaran lebih tersistematis. Lalu yang kedua lebih mudah dan menganalisis keberhasilan belajar peserta didik. Lalu yang ketiga akan lebih mudah menyampaikan materi. Yang keempat dapat mengatur pola pembelajaran dengan baik. Lalu yang kelima dapat mengevaluasi sebuah pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dalam RPP ini nantinya pendidik dapat memanfaatkan sebuah RPP yang telah pendidik buat sehingga nantinya dapat mengukur tingkat keberhasilan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan disusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, menurut jurnal yang saya baca, menurut Kunadar tahun 2011 ada dua tujuan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu tujuan disusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran itu dapat mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar di dalam kelas. Lalu yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka pendidik akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Itu tadi adalah tujuan dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang terpenting dalam menyusun pelaksanaan pembelajaran. Ada komponen utama dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini isinya ada satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran, serta muatan pelajaran dan alokasi waktu yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua ini ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini apa sih? Nah, standar kompetensi ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penugasan, pengetahuan sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas. Lalu yang ketiga ada kompetensi dasar atau yang sering kita kenal sebagai KD. Nah, KD ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator nantinya. Nah, yang keempat ada indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian ini hal yang sangat penting dalam menyusun RPP. Nah, indikator pencapaian ini dapat dideskripsikan dengan menyusun menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang diamati dan diukur yang mencangkup tentang pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotorik. Kemudian yang kelima ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran ini memuat 4 aspek. Yang pertama ada audience, yang kedua ada behavior, yang ketiga ada condition, dan yang terakhir ada decree. Nah, 4 aspek ini apa sih? Nah, 4 aspek ini, audience ini adalah merujuk ke peserta didik. Nah,
Behavior ini merujuk ke perilaku peserta didik itu sendiri, lalu condition ini merujuk kepada kondisi, dan degree ini merujuk pada tingkat keberhasilan peserta didik. Nah, keempat aspek ini sangatlah penting dalam menyusun tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang keenam, ada materi ajar. Materi ajar ini adalah materi apa yang akan kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran di RPP tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, RPP contoh yang saya berikan adalah materi pembelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu alokasi waktu. Alokasi waktu ini adalah waktu yang digunakan dalam setiap pertemuan. Lalu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang akan digunakan itu seperti apa, modelnya seperti apa, lalu pendekatannya apa. Lalu yang ke-9 adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. Nah, kegiatan pembelajaran ini berisi 3 hal. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Lalu ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini adalah tolak ukur kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, penilaian ini ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian sikap, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Lalu yang terakhir itu ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini apa sih? Sumber belajar ini adalah sumber belajar yang dirujuk dari buku-buku tertentu yang kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam sumber belajar RPP yang telah kita susun. Oke, selanjutnya di sini ada salah satu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu satuan pendidikan yang saya rujuk ada SD Negeri 2 Pringsewu Selatan. Kelasnya adalah kelas rendah, kelas 1, semester 2. Tema yang saya ambil adalah tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecil pembelajaran 1. Lalu muatan pembelajaran yang saya ambil adalah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian alokasi waktu yang saya gunakan sebanyak 1 kali 65 menit. Lalu di sini ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada 4 aspek ya, bisa dilihat, dan ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Tadi kan muatan pembelajaran yang saya ambil adalah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Di sini bisa dilihat kompetensi dasarnya ada 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Lalu indikatornya menyesuaikan dan mengembangkan menggunakan KKU atau kata kerja operasional. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, tujuan pembelajarannya itu dengan memperkenalkan simbol-simbol yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila, peserta didik mampu memahami simbol-simbol pada sila Pancasila. Peserta didik mampu membedakan simbol yang terdapat dalam sila Pancasila. Peserta didik mampu menunjukkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari dari setiap simbol yang terdapat dalam sila Pancasila. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan atau mengimplementasikan simbol dari setiap sila Pancasila dalam kehidupannya. Nah, kemudian karakter yang diharapkan oleh peserta didik nantinya ada religius, nasionalis, mandiri, tanggung jawab, serta percaya diri. Kemudian materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dari muatan pembelajaran PKN tadi saya ambil yaitu simbol-simbol yang terdapat dalam sila Pancasila, lalu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, membedakan dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan simbol pada sila Pancasila. Kemudian ada pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, di sini pendekatan pembelajaran yang saya gunakan ada pendekatan saintifik. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah cooperative learning. Nah, sumber belajar media pembelajaran yang saya gunakan bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian langsung saja kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan ini kalian bisa melihat ini isinya ada apa saja yang nantinya saya akan implementasikan atau simulasikan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah penyampaian materi-materi pendidikan kewarganegaraan. Lalu kegiatan penutup. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kemudian ada rubrik penilaian
atau asesmen. Nah, dalam RPP yang saya buat ini, saya menilai 3 aspek, yaitu yang pertama ada penilaian kognitif atau pengetahuan. Ini adalah rubrik penilaiannya. Kemudian ini adalah beberapa contoh soal yang akan saya berikan kepada peserta didik untuk melatih daya kemampuan dia seberapa jauh materi yang telah saya berikan nantinya. Kemudian yang kedua itu ada penilaian afektif atau sikap. Nah, penilaian afektif atau sikap ini adalah contoh dari rubrik penilaiannya. Lalu yang terakhir adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, dalam penilaian psikomotorik atau keterampilan ini merupakan rubrik penilaiannya. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, itu tadi pemaparan video dari saya mengenai rencana pelaksana pembelajaran dan contoh rencana pelaksana pembelajaran yang telah saya buat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.